Teteh langsung naik lagi. Ya naik, nah pas di ruangan itu teh bawa anak saya gitu Pak. Lihat mukanya kata saya teh, pas saya lihat mukanya, ya ini mah anak saya. Dan saya teh teriak di situ teh, kata saya teh kenapa dikasihin ke orang, kata saya teh, saya panggil suster gitu. Ya, yang penting yang pertama bahwa tindakan itu adalah tindakan yang ceroboh yang dilakukan oleh perawat ya Teh ya. Ya. Oke, perawat, dan nanti saya tanya ke manajemen apa tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Tetapi saya dengar bahwa sudah diberikan sanksi. Nggak tahu sanksinya apa, nanti saya tanyakan, ada orang Hasan Sadikin di situ ya. Ibu Teh umurnya berapa tahun? 27 Pak. 27, masih muda. Anak keberapa itu? Anak ketiga Pak. Hah? 27 sudah punya 3 anak. Ibu nggak kabeh? Nanti nitip buat beli popok anak teteh, buat beli gizi dan pemulihan kesehatan teteh ya. Dan nanti nitip ke teteh 10 juta ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Selamat datang di KFM Channel, tempat di mana setiap kisah punya makna. Di channel ini, kami menghadirkan cerita nyata penuh inspirasi dari perjalanan Kang Deddy Mulyadi tentang kehidupan, kepedulian, dan perjuangan yang menyentuh hati. Siapkan hati kalian, karena kisah hari ini bukan sekadar tontonan, tapi pelajaran kehidupan. Seorang ibu yang baru melahirkan mengaku hampir saja kehilangan bayinya di ruang perawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Kota Bandung. Pasalnya, saat akan membawa pulang, bayinya tengah digendong diduga oleh orang tak dikenal. Geus nyaho urang mati subuh ngamandian budak. Terus teh mawa baju budak, da kan disarankan kan untuk membawa baju bayi. Terus eta si tata eta kan datangna beurang. Terus urang teh da nungguan lila kitunya di rumah sakit teh. Nah atuh dipanggil-panggil aya si tata eta geus dipanggil. Kan anak urang teh jadwalna balik ya. Disebutkan geus sehat cenah. Sedangkan si tata eta budakna teh cenah kuduna pulang teu jadi. Da cenah nyebutna teh aya kebocoran di paru-paruna. Terus urang teh da lila kitunya nungguan teu dipanggil-panggil wae. Geus urang teh kahandap heula da lapar gitunya. Sing horeng teh piling, ieu mah piling gitunya. Jeung dinu ceuli teh geus aya nu ngabejaan. Gerak ka luhur cenah. Tempo budak. Sok rek ambek teu. Pas ka luhur naon cing? Budak urang aya di leungeun batur. Peristiwa itu bermula ketika seorang bayi tiba-tiba dibawa oleh orang lain keluar dari ruangan. Situasi sempat membuat panik hingga sang ibu merasa ada yang janggal. Naluri seorang ibu pun berbicara langsung menyadari bahwa bayi yang dibawa tersebut adalah anaknya. Sudah Pak, ini sudah. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sarang Ibu saha namina? Bu Nina. Bu Nina. Oh. Ya. Bu Nina na di kamar apa di dapur Bu Nina? Di ruang tamu Pak. Oh, lain. Itu bikin anaknya Buni tidak? Iya, Ibu teh umurnya berapa tahun? 27 Pak. 27, masih muda. Anak keberapa itu? Anak ketiga Pak. Hah? 27 sudah punya 3 anak. Ibu nggak kabeh. Jadi itu gimana kok
lahiran langsung di Hasan Sadikin, kenapa nggak di bidan atau di puskesmas rawat inap, Ponet? Kan asalnya mah Pak saya teh urus BPJS nggak kebayar. Nggak kebayar. Nah, Berapa ya, sih kemarin teh bayar BPJS sebulan? tunggakan teh kemarin teh harusnya mah 2 juta sama anak kurang lebih. Bukan, Cuman pertanyaan saya cicilan BPJS-nya berapa? oh yang kemarin kelas 3 Pak nggak tahu berapa ya lupa lagi udah lama. Bukan, cicilan BPJS teteh teh sebulan sabaraha biasa mayarnya? Berapanya yang kelas 3? Kelas 3 35 apa 35an? 35.000 sabulan. Teka bayar 35.000 sabulan. Ya, apaan 4 jiwa Pak? 4 jiwa ya 160 ribuan. Tilu kali 4 12 tambah 5 kali 4 140.000 sabulan. Teka bayar lah pokoknya namanya. Ya. Berat. Terus Mama kan dulu tuh kerja si Ana belum kerja, Abi tuh kerja jadi nganggur dan dapat PHK keluar gitu Pak di kerja. Teteh langsung naik lagi. Ya naik, nah pas di ruangan itu teh, gitu teh bawa anak saya gitu Pak. Cuman kok saya teh nggak di apa? Cuman ditanya aja belum dilihat itu teh anak saya gitu ya. Cuman saya teh jelek mungkin sinyal. Ya, sok terus gimana? Terus? Ya terus kata saya teh pulang, iya pulang kata dia teh. Oh, si teteh yang ditanya awal itu, yang anaknya katanya bocor jantung itu bawa anak? Enggak, iya bawa anak, cuman belum tahu anak siapa, nggak tahu anak dia, nggak tahu anak saya. Artinya teteh melihat, sebentar dulu, kan si teteh yang menurut teteh waktu itu mengaku anaknya jantung, dia sedih, oleh teteh terlihat membawa anak teteh. Iya, cuman kata saya teh kenapa itu mah selimut baju sama topinya kayak punya saya kan gitu kata saya teh. Terus si teteh itu teh nanya gini cenah, emang iya anak teteh? Iya aku masa anak sendiri nggak kenal kata saya teh digituin. Coba lihat mukanya kata saya teh. Pas saya lihat mukanya, ya ini mah anak saya. Dan saya teh teriak di situ teh kata saya teh kenapa dikasihin ke orang kata saya teh. Saya panggil suster gitu. Nah si suster itu teh malah Beruntung, bilang gini, cenah, kejadian tersebut cepat terdeteksi sebelum hal yang lebih buruk terjadi. KDM pun menekankan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut keselamatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rating dulu nilainya, kan belum ngambil anak Pak, kata saya teh gitu. Itu anak saya ada di luar, kenapa di luar? Terus udah digendong sama orang lain, udah mau pergi, kata saya teh gitu. Terus? Ya terus saya teh teriak-teriak, kata saya teh itu mah anak saya mau dibawa pergi, itu anak saya. Terus susternya langsung ngambil, terus si AA sama si AA diambil lagi, kata saya teh itu ambil diambil lah kan sama si AA. Akhirnya bisa keambil. Ya diambil Pak, direbut langsung. Terus kan itu kata saya teh kan kenapa dikasihin, kata saya teh ditanya susternya teh. Terus kata dia teh cenah, iya saya tadi cenah manggil nama ibu, cuman ibu nggak ada, udah saya kasihin, kenapa dikasihin, kata saya teh kan udah jelas saya nggak ada di situ, kata saya teh gitu. Ya kan dipanggil nama ibu, kemudian tidak bisa dong diganti ibunya dengan orang lain kan? Iya, makanya Pak saya juga bingung, kata saya teh. Terus itu kan yang pertama dipanggil kan dia, masa lupa lagi, kata saya teh gitu. Iya. Terus si gelang anak kan udah di itu Pak, udah digunting, udah dilepas, nggak ada namanya.
Nah kemudian setelah itu kembali lagi sama teteh anaknya. Iya diambil, dah gelang namanya nggak ada, tapi kan mukanya tahu sama bajunya. Oh gitu. Artinya anaknya akhirnya dikuasai lagi oleh teteh dan suami. Ya, terus Iya, langsung iya, iya. itu kan teh cenah ini surat keluarnya gitu. Setelah itu tidak ada urusan apapun lagi setelah anaknya didapat oleh teteh. Ya terus ngasihin ini cenah nanti kontrol jam segini. Terus ini surat keluarnya cenah udah nggak tanda tangan nggak apa, udah langsung dikasihin langsung pulang. Saya kata saya teh ya saya marah-marah lagi di situ gitu. Cuman kata susternya sut cenah udah jangan berisik teh, cenah jangan nangis, jangan teriak-teriak gitu bilangnya. Bisa sambung lagi, oke? Ya, oke. Ya halo Pak. Ya, setelah itu teteh sudah anaknya dikembalikan, kemudian teteh merasa cemas, kecewa, jengkel, dan kemudian teteh menyampaikan di media sosial. Iya Pak, di situ kan satpam nggak ada, ini nggak ada sama satu pun nggak ada gitu Pak. Jadi saya teh bingung mau laporan ke siapa gitu. Bapak. Nah, teteh akhirnya setelah itu pulang. Iya pulang Pak, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada satpam, nggak ada ini, ya udah we pulang. Oh, ya, yang penting anaknya sudah bersama teteh dan pembiayaan saat itu sudah terbayar oleh BPJS itu, ya. Udah itu teteh pulang, sekarang sudah ada di rumah. Cuman teteh mengalami kepanikan karena anaknya sempat dibawa orang, gitu kan? Iya betul. Dan kalau kemudian teteh waktu itu tidak ke atas, mungkin anaknya sudah dibawa pergi. Gak tahu Pak, udah we pikiran udah kemana. Ya, yang penting yang pertama bahwa tindakan itu adalah tindakan yang ceroboh, yang dilakukan oleh perawat ya teh ya. Ya. Oke, perawat, dan nanti saya tanya ke manajemen apa tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Tetapi saya dengar bahwa sudah diberikan sanksi. Nggak tahu sanksinya apa, nanti saya tanyakan. Ada orang Hasan Sadikin di situ ya, ada ya. Ia meminta pihak rumah sakit untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan prosedur keamanan bayi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini bukan hal kecil, ini menyangkut nyawa dan kepercayaan publik, tegas KDM di hadapan petugas. Sampai anaknya dibawa sampai gede, kan gitu. Iya Pak. Kemudian yang ketiganya ini bentuk karena teteh mengalami kesulitan. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa kelalaian sekecil apapun dalam pelayanan kesehatan bisa berdampak besar. KDM memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada perbaikan nyata di lapangan. Makasih Pak. Makasih Pak. Nah, nanti setelah minta nomor rekeningnya saya kirim ke teteh ya. Punya rekening kan? Nggak ada Pak. Oh ya udah. Ada yang dari Hasan Sadikin? Ada Pak. Itu? Nah, maka saya ngomong. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan siapa? Dengan Arif Pak. Saya kebetulan asisten manajer keperawatan. Di sini juga ada manajer keperawatan sama ketua komite keperawatan dan manajer humas juga Bapak. Oke. Perawat namanya siapa? Perawatnya Sudah ASN. sudah Pak. Sudah berpengalaman di situ lama. Halo, mohon izin Bapak. Ya sudah berpengalaman lama di situ. Oh sudah Bapak, itu udah lebih dari 20 tahun. Iya betul. Udah lama ya. Sudah. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Oh tadi kami sudah klarifikasi Pak. Kita juga sudah kumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut. Arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam. Oke, jadi sementara dinonaktifkan dari tugasnya sebagai perawat. Dari pelayan